sudah makan ya, biar nggak kelaparan. Ini saya coba sampaikan apa yang mungkin saya pahami. Bisa jadi nanti kalau ada juga yang sudah membaca buku ini, bisa jadi punya pandangan yang berbeda. Tidak apa-apa, nanti kita bisa berdiskusi. Nah, ini buku yang sangat menarik sebetulnya. Saya mungkin boleh cerita sedikit ya Pak Gatot, Ya, awalnya silakan. kenapa bisa tertarik sama buku ini. Jadi ini saya beli sebetulnya bukunya tahun 2015. Tahun 2015 saya beli karena waktu itu menjadi bestseller. Nah, belum pernah saya baca sampai tahun 2019 yang akhirnya saya buka. Ini buku apa, dan ternyata dari 2019 baru selesai 2021. Jadi dari mulai proses berpikir, thinking fast and slow. Ini apa? Ternyata halaman per halamannya harus dibaca dengan sangat slowly gitu. Jadi benar-benar saya tidak menduga bahwa awalnya kalau dibaca review di belakang bukunya tuh nampaknya ini tidak terlalu berat gitu ya. Jadi sedikit menggugah, ini kan tentang psikologi gitu. Jadi saya langsung tertarik gitu. Nggak terlalu berat. Awalnya mikir seperti itu. Ternyata halaman per halamannya luar biasa. Jadi saya membalik halaman per halamannya itu benar-benar dengan pelan. Begitu tidak paham, balik lagi ke halaman pertama. Tidak paham, balik lagi, seperti itu prosesnya. Nah, sebelum lanjut, saya boleh dibantu Bapak dan Ibu semuanya dituliskan di kolom chat saja. Sebetulnya kita sebagai manusia itu memiliki pola pikir atau proses berpikirnya rasional atau emosional. Banyaknya seperti apa ya? Nah, boleh dibantu di kolom chat. Apakah kita berpikirnya rasional atau emosional? Nah, kita lihat jawabannya seperti apa ini. Oh ya, emosional. Emosional. Nah, mayoritas manusia atau kita sebagai manusia tuh berpikirnya tuh rasional atau emosional ya gitu. Emosional dulu baru rasional. Oke, siap. Ini rata-rata emosional nih berarti ya. Ada yang rasional. Oh, oke. Ya, ini 50. Ternyata banyak yang rasional. Oke, kita lanjut. Apakah memang betul rasional atau emosional, yang mana nih gitu? Masih ada. Kita tungguin deh. Sebentar. Kalau mepet emosional, berarti awal-awalnya rasional dulu ya gitu. Begitu mepet baru emosional. Siap. Nah, menarik nih. Yang paling terakhir jawabannya, kalau mepet baru emosional. Nah, sekarang kita lihat seperti apa sih gitu. Nah, kalau di buku ini kan dari judulnya saja udah terlihat ya, ada kenapa disebutkan thinking fast and slow gitu. Apa sih yang menyebabkan dia dibagi jadi dua dikotomi gitu. Nah, di dalam bukunya sendiri sebetulnya Daniel Kahneman sendiri menceritakan proses berpikir ini ke dalam dua sistem. Di mana pada sampai akhir bukunya pun sebetulnya tidak ditemukan proses atau sistemnya ini posisinya ada di mana dan seperti apa. Jadi di dalam satu buku itu dianalogikan sebagai dua sistem gitu. Yang satu sistemnya dinamakan sistem satu, yang kedua ya sistem dua. Kalau yang satu sistem satu ya dua sistem dua ya. Nah, yang satunya tuh fast thinking, yang satunya slow thinking. Nah, mungkin kita bisa melihat atau resumnya itu di halaman ini atau di slide ini. Jadi thinking system itu dibagi, kalau misalnya matriksnya ada seperti ini. Ada, kalau kita melihat dari prosesnya itu perception dan intuition atau sistem satu itu memiliki karakteristik yang sama secara proses. Dia diproses secara cepat, terus dia diproses juga paralel, terus dia otomatis biasanya gitu. Terus effortless, terus asosiatif dan slow learning. Nah, yang membedakan secara proses dengan sistem 2. Kalau sistem 2 itu dia lebih lambat prosesnya. Terus dia ada serial gitu. Kalau yang tadi paralel bisa berbarengan gitu, multitasking tuh biasanya yang digunakan adalah sistem 1 gitu. Tapi kalau misalnya reasoning atau sistem 2 tuh dia lebih serial gitu dan lebih terkontrol. Dia memiliki effort yang lebih. Jadi untuk memahami sesuatu itu dibutuhkan effort gitu. Nah, itu dari segi prosesnya. Jadi makanya tadi yang satunya lebih cepat, lebih otomatis gitu. Langsung aja kalau ada misalnya permasalahan yang simple, kita bisa melihatnya kayak ya udah, contohnya misalnya 2 kali 2
Nah, itu kan pasti yang tertrigger itu langsung sistem one kan. 2 kali 2 pasti ya, hampir semua orang tahu lah itu 4 gitu. Tapi kalau misalnya 189 dikali 278. Nah, mulai intuition kan atau sistem satu tuh nggak bisa langsung cepet. Mau nggak mau antara mulai berhitung entah di kepalanya atau mulai ambil kertas atau apa melakukan sesuatu yang akhirnya memunculkan si sistem 2 ini gitu. Itu dari segi prosesnya. Kemudian kalau dari segi kontennya dibedakan. Sistem one dan sistem two secara konten mungkin sama. Dia kan membahas terkait conceptual representation gitu kan. Terus dia juga mengartikan past, present, dan future gitu. Dan bisa di-evoke by language. Kalau yang persepsi, tapi kan bedanya nanti ya dia karena persepsi, jadinya dia ada secara kontennya dia berbicara atau membahas terkait stimulus atau ada saat ini, kondisi saat ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, tadi kan itu di awal kan banyak yang jawab ya, rasional, emosional, ada yang mix gitu. Nah, jawaban terakhir tuh yang paling seru tuh, kalau mepet baru emosional gitu kan. Berarti kan tadi sebenarnya jawabannya kalau saya lihat sih nggak sebanding 50-50 rasional dan emosional, tapi banyakan yang rasional ternyata gitu. Dan di buku ini pun dibahas nih banyakan yang dibahas terkait sistem one dan dibuktikan juga di dalam setiap risetnya Daniel barengan dengan namanya itu agak susah baca namanya aja saya mesti mengaktifkan sistem 2 gitu kan Chevsky atau apa. Nah, cara bacanya juga mungkin saya bisa salah. Amos, yang penting nama depannya aja Amos. Nah, Daniel sama Amos itu di setiap babnya dia menjelaskan atau dia mencoba membuat riset, menyusun riset untuk memunculkan atau melakukan aktivasinya itu mana duluan, mana sistem one, apakah sistem atau sistem two yang diaktifasi. Dan ternyata secara resum, nah ini kurang lebih dalam satu buku 380 sekian pages, intinya adalah seperti ini, bahwa 95% yang digunakan di dalam proses berpikir kita atau proses decision making kita itu adalah ternyata sistem one. Itu yang ternyata emosional. Jadi tadi itu kan banyaknya rasional ya. Kalau mepet baru emosional, tapi ternyata yang aktif duluan atau 95% itu malah yang digunakan justru emosional. Gitu. Yang bisa langsung berpikir cepat, asosiasinya udah langsung sama emosi atau asosiasinya langsung sama pengalaman atau apa yang sudah pernah kita alami sebelumnya. Nah, itu pasti langsung cepet kan gitu. Automatic pilot. Dan ternyata untuk mengaktifasi atau untuk berpikir lebih kalau misalnya kita mau berpikir lebih itu baru mengaktifasi rasionalnya dan itu hanya digunakan sebanyak 5% gitu karena dia membutuhkan effort terus dia juga lebih lambat, lebih logik gitu. Nah, dibilangnya kalau di dalam buku Daniel ini dia lazy karena untuk mengaktifkannya kan benar-benar. Jadi sebelumnya dia nggak aktif gitu. Aktifnya emosi dulu, secara emotional thinking dulu. Jadi dia males kan, males-malesan gitu. Kalau nggak disuruh bangun, nggak bangun gitu. Ibaratnya sistem tuh nih. Kurang lebih gitu. Nah, kemudian aplikasinya dari sistem one dan sistem two ini seperti apa sih gitu. Nah, banyaknya mungkin kita bisa temuin di keseharian ya. Kalau misalnya di dalam uh, kita melihat nih nyambung dengan buku yang sebelumnya tentang brand atau tentang marketing, iklan dan segala macamnya. Sebetulnya yang diincar sama apa namanya sama yang membuat produk itu apa sih? Mereka pada saat membuat iklan itu yang diincar kan sebetulnya ternyata sistem one gitu. Terus kalau misalnya di buku pun banyak dijelaskan terkait trading, terkait gambling gitu ya. Dan itu tuh ada selalu disediakan 2 kasus. Kalau misalnya ternyata kamu berani bet $20 nantinya dapat 75% kesempatan untuk menang misalnya atau kamu bet sekian terus dapat 75% nggak dapat apa-apa. Nah, itu akan milih yang mana? Itu biasanya langsung sistem one dulu yang bekerja. Baru nanti setelah itu baru mikir. Baru kemudian mengaktifasi tentang sistem itu. Nah, terus kalau misalnya dalam pengerjaan survei atau dalam mengerjakan business case, nah itu sistem one mungkin awalnya bisa bekerja nih, tapi pastinya kan untuk bisa dapat analisa yang lebih detail atau analisa yang lebih dalam, mau nggak mau kita akan mengaktifasi sistem itu. Seperti itu. Terus apa yang terjadi dengan kalau misalnya masa-masa kayak masa-masa kampanye atau terkait dengan strategi politik di Indonesia deh. Nah, itu sistem mana yang lebih banyak diaktifasi?
gitu. Dan ternyata kan yang lebih banyak diaktifasi sistem one-nya gitu, emosinya yang lebih diambil seperti itu. Nah, ini ada yang menarik juga, kalimatnya Daniel Kahneman bahwa nothing in life is as important as you think it is while you are thinking about it. Nah, ternyata nggak ada satupun yang, kalau misalnya kita tuh mikirnya semua itu penting gitu kan, tapi ternyata pas kita pikirin lagi ternyata jadinya nggak penting. Nah, ini ada contoh yang menarik nih. Mungkin buat beberapa orang ini menjadi hal yang penting. Kita lihat. Nah, boleh ya di kolom chat ya, kalau misalnya melihat mobil seperti ini gitu ya. Ini BMW X5 warnanya hitam. Terus ya BMW terbaru gitu. Saat melihat ini apakah ini menjadi penting buat Bapak dan Ibu? Boleh nggak ditulisin di kolom chat? Pertama kali terpikir gitu, melihat gambar ini, apakah ini menjadi sesuatu yang penting atau gimana? Nah, mulai. Enggak. Oke, elegan penting. Ya, ada mungkin beberapa orang akan melihatnya ini sesuatu yang penting karena dia mungkin punya asosiasi tertentu ya. Ada yang bilang juga enggak, tergantung. Ada yang ya bisa jadi penting, bisa jadi tidak. Gitu. Mungkin bisa dicontohkan juga pada beberapa hal yang lain yang mungkin pada saat pertama kali kita melihatnya, kita menganggapnya itu penting. Gitu kan. Nah, kita melihatnya sebagai apa? Luxury. Pas kita lihat itu, wah BMW. Kalau naik BMW pasti asosiasinya langsung orang bisa punya BMW terbaru, asosiasinya berarti dia orang penting. Terus dia punya jabatan, dia punya posisi, dia tadi tuh berhubungan dengan luxury dan segala macamnya gitu. Nah, tapi ternyata ini gambar pertama, berikutnya masih sama-sama BMW, mungkin tipenya juga sama BMW X5. Sekarang melihat yang kondisinya warnanya hitam. Tadi warnanya hitam, sekarang warnanya pink. Apakah jawaban yang tadi masih sama? Boleh dijawab lagi di chat, Bapak Ibu. Boleh bantu saya? Pada saat melihat yang tadi, gambar yang tadi, image-nya tentang punya BMW hitam, BMW terbaru, penting, luxury, elegan, dan segala macamnya yang muncul tadi itu. Saat melihat ini, dengan tipe yang sama, hanya beda warna saja. Yang muncul jadi, oh iya. Oh iya. Kepingin warna cewek jadi nggak mau ya Pak. Siap, siap. Nah, oke, ternyata jadi beda. Nah, ini membuktikan bahwa tadi itu membuktikan terkait kalimatnya Daniel bahwa setiap hal yang ternyata awalnya kita anggap penting atau tadi emosionalnya bermain tuh dari emosinya kita menganggap itu penting, tapi setelah kita pikirkan lagi gitu, penting nggak ternyata tidak penting. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau yang dikasih diskon juga ternyata gak mau beli ya, dan itu cuman ada satu-satunya misalnya sama-sama BMW X5 terus tadi yang berkata ini elegan, ini luxury gitu ya, terus warnanya ternyata dia hanya mengeluarkan satu warna dan warnanya adalah pink gitu. Diskonnya besar-besaran juga kayak nggak mau beli, jadi nggak penting kan gitu, kayak gitu. Oh, diskon 50% dibeli ya Pak, di cat hitam atau putih. Siap Pak Gatot. Terima kasih Pak. Nah, itu ternyata banyak hal-hal yang men-trigger kita dalam proses berpikir, dan ini menjadi menarik sekali nih buku ini untuk atau si sistem berpikir ini kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama misalnya dalam kehidupan berekonomi saat memulai mengambil keputusan dalam bisnis, atau saat misalnya kita simpelnya deh kita sebagai orang yang misalnya orang-orang yang mau belanja, nah mengambil keputusan untuk membeli sesuatu atau melihat sesuatu yang tadinya awalnya kita melihat sesuatu itu sebagai sesuatu yang penting, tapi ternyata kalau kita pikirkan lagi lebih dalam itu menjadi hal yang tidak penting. Kurang lebih seperti itu. Mungkin begitu Pak Gatot, dari saya tidak banyak-banyak Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mbak Ina, luar biasa ini bisa engaging us untuk diskusinya. Jadi menurut saya ini sangat penting dan saya nggak perlu mensummary dulu ya. Jadi mungkin langsung aja saya lemparkan ke Pak Jarot, terutama karena gini Pak Jarot,
kalau kita bicara bisnis kan kita selalu ya bicara bahwa bagaimana sih kita bisa melakukan bisnis kalau nggak dihitung dulu gitu ya. Jadi kalau dihitung berarti jadi katanya Daniel tadi menurut Mbak Ina jadi slow dong gitu. Padahal sebetulnya the business starts with emotion gitu loh. Kalau saya lihat dari ulasannya Mbak Ina tadi. Nah, mungkin Pak Jarod silakan ini perspektif saya ya Pak. Jadi mungkin saya mungkin juga saya salah gitu. Monggo Pak Jarod, mungkin dari pengalaman atau apa gitu pemikiran Anda sendiri gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih ke Mbak Ina ya yang telah menjelaskan buku setebal, saya baca 499 halaman ya Mbak. Tadi saya nggak baca sampai appendix Pak kebetulan, jadi hanya 384. Itu dalam waktu 20 menit ya, jadi sangat membuka wawasan dan dapat langsung ke substansinya. Kalau di pengalaman saya di bisnis sendiri, mungkin sebelumnya saya melihatnya bahwa ini kayak membedah buku yang membedah manusia gitu. Sementara manusia ini kan omnipoten. Dia memiliki kuasa untuk melakukan apa saja dan juga makhluk sosial, jadi dipengaruhi dan mempengaruhi. Jadi dalam hal ini mungkin dalam praktek sehari-hari tidak nampak hitam putih gitu ya. Oh ini fast thinker atau slow thinker, tapi campur gitu, kombinasi maupun situasional gitu kan. Nah di bisnis kami sendiri itu di dunia IT itu kan inovasi itu penting dan cepat perubahannya. Makanya mungkin dalam kepemimpinan saya lihat itu ada yang memang sistem satu itu lebih berperan untuk menjadi leading dan ahead gitu. Tapi waktu sustainability-nya dia harus mulai ngitung. Nah, di situ perlu orang-orang yang mungkin sistem 2 tadi yang attention to detail dan sebagainya gitu. Kemudian kalau saya perhatikan memang ada kecenderungan-kecenderungan di manusia sendiri gitu, bahwa dia cenderung kemana sih dalam sebuah pengambilan keputusan gitu. Dan kalau saya amati itu setidaknya ada 3 pengaruh ya. Yang pertama genetik mungkin ya, karena faktor orang tua gitu. Tapi kedua juga pendidikan. Seperti metode dan budaya dari pendidikan itu bisa merubah atau membentuk seseorang. Gitu. Seperti contohnya kalau kita mau merekrut untuk SQA misalkan yang bicara soal proses, standar dan sebagainya. Mungkin saya cenderung melihatnya ke lulusan Jepang atau lulusan Jerman yang attention to detailnya itu artinya sistem 2-nya kayaknya lebih terasa gitu. Tapi kalau kita mau bikin startup dan sebagainya, mungkin lulusan Amerika yang lebih instinktif, lebih inovatif, dan itu tuh mungkin lebih cocok. Kemudian yang faktor ketiga itu tingkat pendidikan. Saya punya pimpinan perusahaan dulu sebelumnya. Dia itu waktu itu masih muda, tapi memimpin dengan mengambil keputusan-keputusan yang bold gitu ya, dan berani. Kemudian hal-hal besar yang telah dilakukan. Setelah pensiun dia kuliah jadi mengambil S2 jadi doktor. Dia mengatakan apa? Wah, kalau saya udah jadi dokter nih, mungkin saya nggak bisa jalanin bisnis gitu. Karena saya diajarin untuk melihat dari segala aspek. Artinya slow jadinya. Jadi apa? Mungkin keputusan-keputusan yang harus diambil itu tidak cukup cepat sehingga tidak merolling bisnis tersebut.
Jadi kalau saya lihat memang setiap keadaan, posisi atau situasi itu memang perlu kecenderungan-kecenderungan yang berbeda. Karena itu kalau di perusahaan mungkin kita ada yang namanya dewan ya, dewan direksi, dewan komisaris. Karena memang kalau ada tadi masalah atau sesuatu yang kita perlu bahas, justru kita perlu masukkan mungkin ada yang dari sudut pandang sistem 1, sistem 2 maupun namun kemudian kita menyadari bahwa di setiap keadaan atau situasi justru kita perlu leadership yang sistem 1 atau perlu leadership yang sistem 2 seperti itu. Jadi ini saya melihatnya situasional di mana bukan satu positif satu negatif, tapi memang dua-duanya itu mesti bisa ditempatkan di yang semestinya. Dan saya rasa poinnya di situ kadang-kadang kita yang paling sulit itu kan mencari the right man in the right place at the right time gitu. Jadi dan pemahaman ini antara sistem 1, sistem 2 ini mungkin memberikan kita seperti apa ya, kacamata gitu. Oh, ternyata bisa kita membedakan, dan kadang-kadang kita dengan rela biar dia yang mengambil keputusan karena dia akan lebih tepat karena dalam situasi seperti ini. Kemudian dalam situasi lain mungkin yang lain yang akan membuat keputusan. Mungkin sementara itu dulu Pak Gatot. Saya nggak tahu ini nyambung atau enggak, tapi kira-kira ya itu yang terpikir oleh saya. Makasih. Ya, sangat nyambung Pak Jarod, terima kasih. Karena kenyataannya memang dalam bisnis kita seringkali kan apa yang namanya bisnis risk-nya di mana, kemudian return on investment-nya berapa, yang mana itu semua kan jadi rasional gitu. Padahal sebetulnya dari Mbak Ina tadi 95% itu justru yang sistem 1 ya. Nah, kemudian karena pekan lalu kita juga membahas branding ya. Jadi pada saat kita istilahnya merumuskan sesuatu, itu sesuatu yang kita rancang untuk menyentuh sistem 1, tapi prosesnya adalah sistem 2 gitu. Jadi ini menarik. Nah, ini ada pertanyaan, nggak tahu nih Mbak Ade mau langsung aja atau ini saya bacakan ya. Mbak Ade mau narik karena di Amerika mungkin nggak bisa lama join kita. Autopilot banyak dialami orang-orang di sini. Tiap pagi pergi kerja lewat rute yang sama. One day harus mampir dulu. Pas sampai kantor baru sadar kalau tadi perlu mampir gitu. Jadi autopilot. Jadi ini jadi ingat bukunya siapa, Edward de Bono, Lateral Thinking ya gitu. Itu juga mengatakan bahwa one day kita perlu yang namanya cari rute baru, itu juga perlu gitu. Mungkin Mbak Ade ada yang mau ditambahkan atau mau bertanya atau berkomentar? Saya cuma waktu lagi presentasi saya sempat ikut sebentar karena ini sambil kerja juga. Yang saya tertarik sekali itu begitu karena saya taunya sesuai dengan waktu ada temu dengan Louis Frankl itu kan, itu ada terjadi perubahan itu antara yang circle sama yang square gitu kan. Ya. Itu saya kembali ke saya juga ngeliat tadinya saya square jadi tadinya circle jadi square. And then ini saya baca tadi autopilot. Oh ya, di sini orang-orang di sini sebagian besar itu autopilot itu kayak udah terjadi pada diri masing-masing karena yang seperti tadi itu tiap pagi rutenya sama, jalannya ke sana. Suatu pagi kita mau mampir dulu gitu, beli McDonald umpama Dunkin Donut. Tapi terus karena itu autopilot itu begitu sampai kantor, tadi kan mau mampir. Nah itu yang fast thinking itu yang banyak terjadi di sini gitu. Jadi apa-apa maunya fast gitu. Padahal ada beberapa yang memang sebaiknya stop dulu, kita slow thinking dulu baru kita jalan. Jadi itu yang pengalaman saya di sini aja. Cuma mau share itu. Oke. Thank you. Oke, makasih Mbak Ade. Oke, nanti saya persilakan teman-teman untuk berdiskusi. Tapi satu yang menggelitik dulu Mbak, saya lemparkan ke Mbak Ina dan ke Pak Jarod ya. Kalau dulu saya pernah dengar, kalau nggak salah Tom Peters ya yang mengatakan bahwa sebetulnya kalau kita iklan itu the real buyer kita tuh sebetulnya ibu-ibu. Jadi kalau kita fast moving consumer goods itu
sebetulnya the real consumer itu ibu-ibu. Walaupun yang punya duit bapak-bapak gitu. Jadi artinya secara rasional, secara sistem 2, itu semua prosesnya tuh untuk menyentuh sistem satunya target market. Ya, nah ini gimana Mbak Ina menanggapi dan juga mungkin Pak Jarod gitu. Silakan mungkin sebelum nanti saya persilakan teman-teman gitu. Silakan Mbak Ina dulu mungkin. Masih mati Mbak? Mic-nya aja grogi loh Pak, dia nggak mau dinyalain Pak. Nggak, santai aja kita. Nah ini menarik sih Pak. Kalau tapi memang di dalam bukunya itu juga ada sempat dijelaskan terkait. Nah saya agak lupa inget nih karena di tengah-tengah posisinya dan itu riset juga berhubungan dengan marketing seperti itu. Dan yang terjadi juga kan banyaknya iklan, kayak misalnya iklan yang diperuntukkan sebenarnya misalnya iklan untuk laki-laki Pak, tapi sebetulnya yang disasar kan ibu-ibunya gitu kan. Jadi yang disasar yang tadi seperti Bapak bilang gitu. Nah, karena wah ini saya kayak harus invite, ada nih Pak, ada di sini ada Pak peserta yang luar biasa pengalamannya hebat terkait belajar CBT banyak nih Pak. Nanti mungkin Bu Oktina bisa sharing nih. Abis ini saya panggil aja udah langsung. Nah, masih bisa bantu jelasin nih urusan kenapa sih akhirnya padahal iklannya untuk laki-laki tapi yang disasar wanita, karena kalau nggak salah itu branding itu lekat dengan wanita sebetulnya kan, yang kayak kemarin Bapak fotonya yang Bapak infoin ya gitu. Nah itu lekat dengan wanita, dan wanita itu biasanya disebutkan juga sebagai impulsive buyer, makanya yang disasar lebih banyaknya ke wanita, padahal yang punya uangnya sebenarnya laki-laki, tapi wanita yang ngontrol kan Pak gitu. Istilahnya kurang lebih seperti itu gitu. Menteri keuangannya ya. Nah itu seperti itu Pak kurang lebih. Mungkin saya cuma bisa jelasin sedikit Pak. Nanti Bu Oktina kayaknya bisa bantu saya nih Pak. Ya, saya tahu Bu Oktina ini juga psikolog kan, jadi mungkin nanti bisa menanggapi. Tapi sebentar, saya pengen dengar dulu dari Pak Jarod. Nanti setelah Pak Jarod Bu Oktina ya. Gimana Pak Jarod? Jadi mungkin juga ini terkait dengan Indonet ya, misalnya gitu ya, dalam hal mungkin positioning atau apa kan. Dulu kalau zamannya internet service provider kan orang taunya Indonet, CBN atau gitu-gitu ya. Sekarang kan udah mungkin cloud service atau apa gitu Pak. Ya, iya, jadi seperti di perusahaan gitu, bukan lagi masalah produk detailnya, tapi lebih banyak ke branding ya. Branding ini kan mind share. Kalau orang udah ada di kepalanya ya dia akan jadi memang upaya-upaya marketing maupun promosi itu lebih banyak membangun brand tadi gitu. Kalau produknya kan semua made in China ya kan, tapi brandnya bisa berbeda-beda. Contohnya demikian. Nah, kalau dari sisi ibu-ibu tadi saya mendukung, soalnya kalau ada diskon istri saya langsung beli, padahal barangnya mungkin belum tentu diperlukan. Ngaku nih ya. Oke. Ya. Oke. Silakan Ibu Oktina. Tadi memang saya mau menanyakan ke Bu Oktina nih sebagai psikolog juga ya. Masya Allah. Baik. Yang mana nih Pak? Bahasanya kompleks banget ya. Ini izin saya nggak buka kamera, nggak pakai hijab soalnya. Oke, nggak apa Bu. Ya silakan. Iya. Terkait ini ya Pak, kenapa iklan gitu produknya buat laki-laki, tapi kenapa perempuan gitu ya Pak? Ya, itu juga kan tadi karena kan Mbak Ina mengatakan ada sistem 1 yang 95%, sistem 2 5%. Tapi ternyata walaupun 5%, untuk proses menyentuh 95% tadi itu it takes a long time gitu. Jadi saya pernah bekerja sama dengan product launching team gitu. Itu untuk membuat produk itu prosesnya lama banget. Padahal sebetulnya rasional itu hanya 5% gitu. Betul. Menarik ya Pak ya. Betul. Kalau saya pahami dari materi Bu Ina tadi kan ini kan sebenarnya mengejutkan ya Pak, penelitian beliau ini dari buku, bahwa kita selalu berpikir bahwa
kita adalah makhluk yang rasional gitu. Makanya kalau lagi marah, lagi emosi, apalagi laki-laki nggak boleh nangis. Laki-laki adalah makhluk rasional seperti itu. Tapi kan penelitiannya ternyata membuktikan bahwa manusia dalam membuat keputusan dalam berbagai situasi, kita kira kita melakukan hal yang rasional, tapi sebenarnya emosional. Barangkali koreksi saya kalau saya salah ya Pak Jarod. Saya catat nih tadi kutipan Pak Jarod menarik banget gitu kan. Research itu kan ada beberapa hal yang mempengaruhi kan, genetik, pendidikan, lalu metode budaya kerja. Itu sebenarnya kan mempengaruhi ke sistem 1 ya Pak, kalau genetik dan segala macamnya. Nah, lalu kemudian ada yang Bapak tuliskan nih, kalau jadi dokter saya nggak akan bisa jalanin bisnis karena saya akan banyak menggunakan sistem 2, kurang lebih demikian ya Pak? Ya. Ya. Nah, buat saya ini menarik. Buat saya menarik kenapa? Ungkapan bahwa kalau jadi dokter saya tidak bisa jalanin bisnis, itu sistem 1 Pak, karena di situ cognitive bias gitu. Jadi dan pun kalau ketika menjalankan bisnis tadi Pak Jarod juga bilang ini diskusi ya Pak, barangkali pemahaman saya salah, ketika inovasi gitu atau ketika insting dalam mengembangkan bisnis sudah pasti sistem 1. Kapan sih sistem 2 digunakan? Yaitu ketika kita membutuhkan menggunakan metode-metode analisis tertentu barangkali. Makanya memang perlu dipanggil seperti itu. Jadi kaitannya adalah pertama bahwa kita pikir kita makhluk rasional, ternyata kita adalah makhluk emosional. Nah, yang setahu saya pengetahuan ini kemudian digunakan dalam banyak hal. Pertama kali sih kalau saya lihat tuh waktu itu saya membahas tentang kenapa sih politik Indonesia tuh ramai banget, panas banget gitu ya. Kita berpikir misalnya katakanlah saya milih Anies atau saya pilih Ahok. Wah, ini pilihan yang sangat rasional. Padahal para political strategy itu dia menyasar emosi kita. Itulah sebabnya kan antar keluarga bisa bertengkar gitu kan. Karena apa? Apa sih yang paling cepat memicu emosi? Pastinya isu-isu SARA. Gitu. Kita juga bisa lihat tuh dalam bahasa-bahasa iklan gitu. Iklan-iklan yang memang akan kena ke manusia itu yang bicaranya ke sistem 1, karena itulah 95% kita membuat keputusan gitu. Pasti apa sih iklan yang kemudian pakai sistem 2 dan biasanya tidak akan terlalu melekat di ingatan kita, ya biasanya iklan-iklan edukasi ya Pak ya. Memahaminya aja butuh waktu banyak gitu. Tapi iklan-iklan yang lihatlah kalau misalnya di YouTube gitu kan, kenapa sih dia cuma berapa menit gitu. Artinya dalam waktu sekian menit rentang manusia itu kan maksimal dalam 1 menit ya kalau nggak salah, dia bisa menyentuh langsung ke emosi. Tapi kalau iklannya terlalu panjang gitu kan, kita udah bosen duluan. Emosi kita tidak terkoneksi, tidak terkorelasi. Jadi ya betul, manusia adalah makhluk emosional, dan setahu saya buku ini kemudian banyak diturunkan ke jadi elephant brain ya, seperti itu ya. Ada membedakan manusia, otaknya tuh ada kalau sistem 1 ada buku yang menyebut bahwa itu adalah gajah gitu. Jadi emosi-emosi itu bicaranya sama gajahnya, bukan sama pawangnya. Pawang mungkin sistem 2 gitu. Itu kalau di branding, marketing. Kurang lebih begitu sih Pak. Lalu balik lagi ke perempuan. Kalau perempuan ya tadi sih menurut saya, karena sebenarnya dalam setiap rumah tangga pastinya kan perempuan decision makernya. Ini kalau analisa saya Pak, saya mengaitkan dengan kenapa ayam bakar Wong Solo bangkrut gitu ya. Dia main-main gitu, karena itu kan restoran keluarga ya Pak. Tapi dia bikin jus poligami. Kalau misalnya ke keluarga, siapa sih yang ngajak ke situ? Pasti kan ibu-ibunya. Ibu-ibunya ngerasa ditantangin, ya nggak ada yang mau lah ke sana. Barangkali kurang lebih demikian ya Pak ya, emosinya tersentuh gitu. Demikian Pak Gatot, mudah-mudahan selaras. Makasih Bu Oktina. Siap. Terima kasih Pak Gatot kesempatannya. Ya, sama-sama. Oke, silakan teman-teman, kalau ada yang mau menanggapi dari ulasan-ulasan atau diskusi kita, open aja, atau mau lewat chat, atau mau lewat ini,
Raise hand. Ada? Pak Satya biasanya ya. Oke. Sambil menunggu, jadi sebetulnya gini, kalau menurut saya ini karena saya senang sekali dengan mendalami EQ ya. Jadi memang kalau di EQ kita memang dilatih dengan 3 hal ya. Jadi feel, think, act gitu. Jadi kalau orang nggak memiliki EQ itu begitu feel langsung act gitu. Maksudnya dia ditempeleng, sakit langsung balas tempeleng ya. Nggak pakai think, langsung tempeleng gitu ya. Nah, tapi karena belajar EQ, jadi setelah dia ditempeleng atau seolah kena tonjok gitu, dia berpikir dulu, ini orang sengaja atau tidak sengaja. Kalau sengaja pun dipikir lagi, ada sebab apa, jangan-jangan salah paham gitu. Jadi secara rasional sebetulnya orang ditempeleng ya, balas tempeleng itu ya wajar-wajar aja gitu. Tapi kalau kita menggunakan jeda sejenak gitu ya, kita menggunakan pemikiran bahwa kemungkinan dia pada saat jalan tadi terpleset sehingga tangannya kena muka kita gitu. Nah, ini yang membuat kita perlu melakukan pikiran dulu, setelah itu baru bertindak gitu. Demikian kalau dari saya. Silakan kalau ada komentar atau tanggapan dari teman-teman. Boleh respon, Pak? Silakan. Pak. Saya pernah baca buku sama itu dari Emotional Intelligence ya, Pak, Daniel Goleman ya. Atau ya. itu Seven Habits ya. EQ ya. Oh iya, kan saya juga tertarik tuh bahwa ada kalimat kan between stimulus and response. Kita tuh sebenarnya selalu punya sepersekian detik untuk memikirkan tindakan kita sebenarnya. Masalahnya kita mau memanfaatkan atau tidak. Nah, ini juga terkait sama salah satu buku yang udah lama sih saya baca tentang para pembunuh gitu ya, pembunuh yang karena memang dia membunuh dengan pistol dan segala macam, itu diwawancara. Semua mengakui, Pak, bahwa ketika mereka mau menarik pelatuknya untuk membunuh, semua bilang bahwa ada waktu sepersekian detik mereka sadar untuk membuat pilihan. Gitu. Nah, tapi ketika dia memilih untuk ya udahlah bodo amat, emosinya yang terus mendorong, kemudian jadi hilang kesadaran. Itu menarik ya. Jadi sebenarnya memang itu sudah given. Ini sepemahaman saya, Pak, kita sambil diskusi. Itu sudah given, masalahnya kita mau mengoptimalkan atau tidak, atau justru kita merasionalisasi. Sepemahaman saya sih seperti itu ya. Jadi sebenarnya bukan hal yang sulit ya untuk kita, untuk yang tadi Pak Gatot sampaikan, bahwa kita bisa kok mengambil jeda gitu. Dan memang jeda itu yang akan mempengaruhi kita, apakah kita ambil tindakan yang emosional atau rasional. Kalau emosional itu kan sebenarnya kalau di otak amigdala ya, Pak. Kalau rasional di prefrontal cortex. Kalau lihat sistem neuroscience-nya, informasi yang sampai ke kita itu memang sampai duluan ke amigdala, yaitu emosi. Tapi beberapa detik kemudian baru sampai ke prefrontal cortex, yaitu logika. Itulah sebabnya kalau orang yang sangat pemarah atau emosional, kita selalu dianjurkan menghitung dulu sampai 10, karena menunggu informasi itu sampai ke logika prefrontal cortex. Sepemahaman saya seperti itu, Pak. Koreksi kalau salah. Oke. Terima kasih banyak ini. Jadi menghitung dulu 1 sampai 10 ya. Katanya begitu, Pak. Oke. Ini saya lihat Pak Erwin mau menyampaikan sesuatu. Oh iya, ini selamat malam semuanya. Terima kasih kesempatan saya ini. Saya diundang Pak Jarod ini kebetulan Pak Gatot. Oh iya Pak Erwin, silakan dengan senang hati. Iya. Nah, ya terima kasih Bu Ina, terutama Bu Oktina, banyak sekali masukan. Saya kebetulan sering pimpin Salesforce gitu ya Pak. Nah ini justru dimanfaatkan bagaimana emosi itu bisa justru lebih menggerakkan mereka gitu Pak. Jadi kalau misalkan bikin satu reward gitu ya untuk Salesforce, kalau kita libatkan kamu kalau berhasil sales sekian, bisa pergi dengan keluarga kamu, ajak anak kamu, itu akan lebih berhasil tuh biasanya Pak daripada sendiri. Jadi
saya setuju sekali sekarang saya melihat secara saintifiknya gitu ya, bahwa emosional itu bisa memotivasi orang lebih bekerja dengan lebih baik lagi gitu kan. Nah, itu kira-kira ini saya terima kasih sekali, banyak sekali masukan untuk saya itu Pak Gatot. Ya. Sama-sama, makasih Pak Erwin. Betul sekali, memang menyentuh Salesforce memang perlu dengan emosional ya. Jadi kita touch dulu, tapi waktu kita touch pun kita juga pakai rasional, karena kan kalau kamu mencapai target sekian, maka kamu jalan-jalan ke Hawaii, ke ini. Artinya itu juga sudah kita hitung sebetulnya, walaupun 5% tadi sebetulnya sih. Oke. Ya, makasih. Ada lagi yang lain, teman-teman? Oke, saya sambil pantau. Jadi kalau saya lihat dari presentasinya Mbak Ina tadi, ini sesuatu yang sebetulnya saya kaget juga melihat angka 95% tadi. Karena ternyata kok luar biasa ya. Kalau orang Jawa bilang jomplangnya gede banget gitu. Jadi saya pikir ya paling 60, 40 gitu. Tapi ternyata kok 95. Jadi ini benar-benar luar biasa. Tapi begitu kita sadari, tadi dijelaskan oleh Bu Oktina ya, ternyata memang pada saat kejadian gitu, itu memang bisa dibilang memang 95% itu benar-benar emotion. Ya, artinya ya kayak tadi lah saya melihat tadi BMW yang warna hitam langsung wow gitu ya. Lihat Tesla yang pintunya jeplak ke atas gitu, wow gitu ya. Belum mikirin lagi yang lainnya gitu. Jadi begitu Mbak Ina pindah ke pink langsung hilang tuh semua yang tadinya wow gitu. Jadi kalau tadi Mbak Ina langsung ya misalkan slide-nya jadi hitam langsung ke pink, saya nggak mikir, langsung hilang deh ketertarikan tadi gitu. Nah, begitu Pak ada Gatot waktu langsung lagi ilfil dong Pak, lihat profile picture saya Pak, pink. nggak apa-apa karena ya ibu wanita ya. Jadi kalau laki-laki saya langsung deng gitu. Tapi terus saya berpikir ulang ya, dulu kan gini, ini sebetulnya terkait dengan kebiasaan. Dulu kalau kita pakai batik, terutama saya, selalu yang namanya sepatu itu ya harus sepatu yang rapi, bukan sneaker gitu ya. Tapi gara-gara dulu ada Dahlan Iskan membiasakan dengan pakai sepatu kets dan batik gitu. Kok lama-kelamaan saya lihat juga ada direksi perusahaan yang juga pakai batik, pakai jeans, pakai sneaker gitu. Wah, asik juga ya. Akhirnya sekarang kebiasaan. Dan itu saya lihat sejak tahun 2016 gitu dulu. Kenapa? Karena saya dulu kalau bersepeda kadang-kadang kalau saya bersepeda meeting gitu, saya bawa 2 sepatu. Satu untuk di sepeda, karena untuk naik sepeda nggak mungkin pakai sepatu yang rapi gitu. Satu untuk meeting gitu. Tapi sejak 2016 nggak lagi. Cukup bawa sneaker yang ada, ya udah mau pakai batik kayak mau pakai jas kayak tetap aja bawahnya sneaker gitu. Dan sekarang kayaknya ya cocok-cocok aja itu gitu loh. Jadi ya karena kebiasaan tadi, tapi it takes a process to do that gitu. Pak Gatot, kalau saya boleh nanya nih ke Bu Ina ya, artinya kalau si penulis buku ini kan memang dia pemenang Nobel Ekonomi ya, artinya ini ilmu psikologis atau psikoanalisis, tapi arahnya lebih banyak mendukung ke ekonomi gitu. Kalau dari sisi pendidikan sendiri ada effort perubahan nggak ya? Artinya dengan pemahaman ini kan cara kita mendidik anak atau belajar murid dan sebagainya mestinya bisa dirubah juga gitu. Oh, oke Pak. Saya coba nih Pak. Wah, ini pertanyaannya luar biasa sekali nih. Kalau misalnya dalam model mendidik atau tadi ya Pak, itu banyak berpengaruhnya nantinya ke desainnya nih Pak. Pada proses pembelajarannya Pak. Nah, karena tadi itu kan
awalnya kita pikir yang rasional, tapi ternyata kan harus di-trigger by emosi dulu kan gitu kan. Jadi kita trigger by emosinya. Nah, ini metodenya berarti yang kita mainkan. Kalau ini mungkin sedikit berbagi pengalaman juga. Saya pegang kelas juga kan mahasiswa. Nah, ini jadi challenge yang luar biasa nih Pak. Bagaimana membawa mereka untuk bisa tetap enjoy dalam belajar gitu kan. Nah, ini mulainya dari situ. Tapi kalau misalnya mendidik anak itu kayaknya ada yang lebih expert daripada saya ya gitu. Saya bisanya sharing di bagian itu. Bagaimana sih akhirnya tetap bisa menjaga mereka untuk ikut mempelajari atau bisa memahami apa yang mereka pelajari gitu kan dengan cara yang simple dan disentuh emosinya. Nah, berarti dari penggunaan metodenya Pak, di mix and match dari metodenya. Apalagi sekarang pembelajarannya kan benar-benar hanya tatap layar nih Pak ya, bukan tatap muka lagi kan gitu. Kadang wajahnya aja juga nggak kelihatan gitu, hanya fotonya. Jadi kan yang ditatap benar-benar layarnya. Nah, bagaimana sih kita bisa tetap menyentuh si emosinya untuk nantinya bisa men-trigger yang 5% itu muncul di akhir gitu kan. Karena proses pembelajarannya kan sampai dia akhirnya bisa paham kan tetap 5% yang harus dikeluarkan kan gitu. Tapi dimulainya dari yang 95%-nya itu atau dari metodenya. Jadi kadang saya coba mainkan metodenya Pak. Ya modelnya supaya ada interaksinya atau apa mulai dari situ dulu. Jadi mereka tertrigger untuk kontribusi atau tertrigger untuk aktif dulu. Nah, baru setelah itu kan mulai dikasih ada kayak semacam diskusi kelompoknya, diskusi kelompok kecilnya, atau misalnya dengan ada kayak case study-nya gitu yang untuk mengasah si 5%-nya itu muncul, yang akhirnya dia di endingnya bisa dapat pemahaman terkait suatu konsep tertentu. Kalau di dunia pendidikan mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak, kalau itu based on pengalaman sendiri gitu. Tapi kalau dalam hal pendidikan anak, nah mungkin ada yang bisa membantu sharing gitu barangkali. Ya, ini menarik ya. Kalau pendidikan anak memang ini suatu hal yang perlu kita renungkan bersama, karena memang pada saat kita tahu ini bahwa ilmunya itu memang emosi, kita coba ranah yang tadi ya, yang disampaikan oleh Mbak Ina tadi, ke suatu proses berpikir anak gitu. Jadi ini menariknya gini ya, ini terkait dengan kisahnya Pak Jarod tadi yang temennya bilang, wah Rod, kalau gue udah jadi dokter gini nggak akan gue bisa lagi bisnis gitu. Andai kan dulu gue dokter gitu ya, gue nggak bisa jalanin bisnis gitu. Kenapa? Karena semuanya dipikirin kan gitu ya Pak Jarod ya. Nah ini jadi menggelitik gitu ya. Menggelitiknya di sini. Pada saat kita ngomongin pendidikan ini ya, kita yang namanya dokter tadi pendidikan juga ya. Kita kembali karena tadi konteksnya anak ya. Kita belajar dari karena saya corporate trainer juga gitu ya, atau facilitator, itu dengan yang disebut adult learning, Pak. Adult learning itu artinya orang mau mengerjakan atau ingat sesuatu kalau mereka melakukan. Tapi kalau mereka hanya mendengar kita ngomong, mereka tidak akan ingat gitu. Nah, kemudian apa challenge-nya? Kayak tadi Mbak Ina mengatakan, loh sekarang kan bukan lagi tatap muka, tapi tatap layar gitu ya. Nah, kita make it as real gitu. Jadi salah satu yang saya sudah coba ya, memang di awal saya agak kagok waktu itu. Terus gimana ya supaya saya bisa mendapatkan energi seolah-olah saya di depan kelas gitu ya. Saya bikin berdiri Pak. Jadi laptop saya naikin ya. Terus apa istilahnya? Saya ngajarnya berdiri. Jadi saya gini-gini, wow, pokoknya udah kayak orang-orang itu di depan saya gitu. I don't care gitu ya. Nah, ternyata itu energinya membantu loh Pak. Ya. Nah, terus bagaimana supaya teman-teman yang ikut itu tidak oke lah kalau misalnya nggak mau pakai kamera, fine ya. Tapi saya selalu bilang gini, sebelum kita mulai acara tolong disiapkan di meja Anda itu ada pensil sama secarik kertas gitu. Nah, saya mainkan itu Pak. Misalnya coba Anda angkat ini
ballpoint ini coba bikin seimbang gitu. Jadi saya praktekkan dan mereka harus praktekkan juga. Saya tunggu gitu. Nah, coba tuliskan nama Anda dengan indah di ini. Jadi mereka kita ajak gerak apa aja, atau kadang-kadang saya belajar ini juga dari YouTube sih Pak. Coba ungkapkan suatu kata yang membuat Anda ceria. Sekarang juga. Tapi audionya harus on semua. Jadi Zoom-nya jadi rame Pak. Gitu. Dan ternyata it works gitu ya. Dan ternyata orang mendapatkan energi itu. Dan ya ini saya juga belajar. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau ini saya sebagai partisipan, saya mengalami bahwa ternyata online sama tatap muka itu sama efektifnya. Bahkan online lebih efektif. Kenapa? Karena saya ikut pelatihan itu, sebelum ikut saya dikirimin buku, Pak. Fisik, buku kayak gini. Fisik. Saya dikirimin, isinya apa? Workbook. Jadi dia nggak cuman presentasi slide, tapi you have to do something. Jadi kita ikut belajar gini di depan laptop, kita ambil nulis. Jadi kayak saya melihat ada pengajar di depan nyuruh saya ngisi itu. Ngisi, setelah itu kita disuruh masuk ke breakout room, belajar dulu berlima. Setelah itu balik lagi di kelas, what have you learned from that situation? Baru jadi hidup, Pak. Nah, kenapa saya bilang lebih efektif? Karena pertama saya nggak perlu pergi ke hotel misalnya. Terus saya bisa menikmati kopi saya dengan mudah, ya. Jadi nggak usah kemana-mana. Dan di depan saya ini banyak buku. Saya bisa buka-buka buku juga kalau diperlukan gitu. Jadi kalau ditanya mana yang lebih efektif, online itu sebetulnya lebih efektif gitu. Dan teman saya yang pernah ikut Harvard online sebelum pandemi, dia bilang katanya Harvard punya tuh top banget, Pak. Gitu. Jadi benar-benar kayak kita tuh diajak live discussion gitu. Dan seperti kita tahu, Harvard kan keunggulannya di case. Kalau orang udah bicara case, mau online mau offline, sami mawon. Yang penting case-nya kan, gitu loh. Nah ini jadi menurut saya ini menarik online ini, dan saya juga merasa bersyukur ini karena dengan online kan banyak orang terbiasa, jadi orang mau belajar dengan cara apapun juga bisa sebetulnya dengan online tadi gitu sih. Kalau menurut saya itu. Nah kembali ke anak-anak tadi kan kita tanya mengenai pendidikan anak. Nah kalau di adult learning itu kita diajari kita pada saat membuka kelas itu bawalah sesuatu. Namanya training props. Jadi apapun ya, di depan ini ada saya sendok gitu ya. Kita bisa cerita lot. Jadi pada saat kita tampil ladies and gentlemen, what you see here gitu. It's a spoon gitu. Orang mikir, ini orang mau ngomong apa gitu ya. Nah, padahal kita mau ngomong bahwa ini adalah manfaatnya untuk macam-macam misalkan gitu. Nah, terus kita bisa menciptakan leverage dari sini gitu. Ya. Tapi orang penasaran kan, loh, si Gatot ini si trainer ini bawa ini untuk apa? Nah, itulah perlunya props gitu. Nah, anak-anak juga gitu. Kita pakailah Lego misalnya, ya. Lego itu juga luar biasa loh, karena dia visinya memang visi untuk education. Kita bawa Lego, kita tunjukin ke anak-anak gitu loh. What it means with this color, how it fits one to another dan sebagainya. Jadi menurut saya ini kembali ke pendidikan sangat-sangat relevan. Terutama kita sentuh faktor emosi si anak tadi, Pak. Jadi bagaimana emosi anak melihat sebuah permainan, sebuah kan kalau sekarang yang lagi top itu karena saya juga ada cucu tuh itu loh kartun Jepang tuh Hai Tayo itu kan ngetop banget itu sekarang ya. Nah itu juga bisa dipakai sebagai sarana ya untuk membuat anak-anak tertarik. Jadi menggunakan prop, menggunakan benda tertentu. Saya pernah di Wika waktu itu dengan BOD-nya Wika, saya bawa pedal sepeda saya, Pak, gitu. Saya bilang sepeda baru bisa dikatakan sepeda kalau ada pedalnya. Kalau nggak ada pedalnya namanya otopet, saya bilang gitu. Atau motor kalau ada motornya. Nah, orang bingung kan? Direksinya Wika waktu itu mikir, ini ngapain nih Gatot naik di panggung bawa pedal sepeda gitu loh.
Padahal saya hanya ingin menunjukkan how critical pedal is for a bicycle gitu. Jadi, so is the case with business. If you don't take care of the thing that is really critical, how can you move forward gitu. Jadi, kalau menurut saya itu sih, sentuh emosi dan kemudian baru kita rasional. Silakan, sorry saya jadi ngomongnya panjang lebar. Bu Elvi tadi kayaknya mau menyampaikan atau bertanya. Jadi Bu Elvi Kustina Sari atau Bu Oktina? Iya mau nanya nih Pak. Menarik Pak, saya kan belum baca bukunya, tapi saya menarik nih ulasan Bapak. Saya jadi penasaran Pak, sistem 1 itu kan kalau tadi dari Bu Ina kan itu kan ada learn behavior juga gitu ya Pak ya, perilaku yang dipelajari gitu ya, ada perspektif, artinya dia kan kenapa dia menjadi sistem 1 karena terlatih mungkin dari budaya dan segala macam. Jadi untuk anak-anak apakah sistem 1-nya tuh udah terbentuk belum ya Pak ya, atau sebenarnya dia masih memang basic emosional aja? Enggak, karena belum baca bukunya nih Pak, barangkali ada informasi di situ. Ini mestinya Mbak Ina yang bisa jawab ya. Oh gitu. Gimana Mbak Ina? Pak Gatot menjelaskan bagus sekali Pak gitu, merangsang sistem 2 saya Pak. Oke, kalau saya melihatnya gini Bu, justru anak-anak itu adalah apa ya istilahnya ya, tempat bermain bagi kita yang terbaik untuk apa istilahnya ngetes how we can touch their emotion gitu. Itu menurut saya sangat penting ya, karena anak-anak kan masih ininya apa masih sel-sel otaknya tuh masih fresh gitu ya. Jadi semakin kita bisa menyentuh itu, misalnya sekarang gini aja lah, anak-anak ada nggak yang nggak suka es krim gitu, pasti semuanya suka ya kan. Jadi kalau misalkan kalau nanti kamu bisa selesai sampai jam 5 sore belajar, kamu akan dapat es krim, udah pasti tertarik gitu. Itu udah menyentuh dan juga menggunakan rasional, karena sama rasionalnya apa? Kita memberikan reward ke mereka, tapi yang kita sentuh emotion, karena nggak ada anak kecil yang nggak suka es krim, nggak ada anak kecil yang nggak suka coklat, ya. Nah, dengan kita mengatakan itu coklat, mereka udah emosinya kemana-mana, udah they don't care gitu, apakah itu nanti benar-benar akan kejadian atau enggak, tapi mereka udah yang ada di kepalanya udah langsung wah es krim nih gitu loh. Betul. Jadi itu. Nggak tahu Mbak Ina mungkin kenapa suka es krim? Karena komposisinya sama kayak ASI Pak, es krim. 50% susu, 50% gula. Makanya semua anak kecil suka. Karena dia sama kayak ASI. Gitu. Oh, orang dewasa juga suka tuh, Bu. ASI yang mana, Pak? Oke. Oh gitu. Iya. Oke. Menarik Pak Gatot, terima kasih Pak Gatot. Bu Ina ditunggu, barangkali ada informasi tentang apakah anak-anak itu sudah terbentuk sistem 1-nya atau dia basic emosional aja ya, yang memang masih perlu dilatih ya. Kalau EQ kan dilatih ya Pak Gatot ya, EQ itu. Iya, dilatih, betul. Iya, awalnya dia memang basic emosional ya, yang betul. Masih raw gitu ya Pak. Iya, betul sekali. Mbak Ina mau nambahin? Ya, Pak, nambahin sedikit Pak. Memang kalau di buku saya tidak menemukan kalau anak-anak seperti apa ya, karena contohnya langsung pada orang dewasa terus Pak, itu hampir di setiap risetnya yang terlibat pun orang dewasa semua gitu. Jadi atau mungkin saya miss ya, karena ada beberapa halaman yang saya tuh sampai akhirnya ini saya balik lagi ke halaman itu, atau ya udah saya lewatkan dan saya ikhlaskan saja bahwa saya tidak paham satu halaman itu. Nah, ada terjadi seperti itu juga, bisa jadi saya miss urusan terkait anak-anak pembentukannya apakah seperti itu atau sudah ada atau belumnya gitu. Tapi yang banyak dijelaskan di dalam buku itu langsung pada orang dewasa, karena riset-risetnya dia itu langsung pada orang dewasa. Jadi langsung sistem atau pola berpikirnya si orang dewasa itu. Nah, tapi kalau misalnya kita menarik ke belakang gitu ya, orang dewasa bisa berpikir seperti itu sih kayaknya dari anak-anaknya juga udah ada cikal bakal sih harusnya ya gitu. Tapi apakah sekompleks itu atau tidak, nah itu mungkin yang membedakan. Paling itu Pak, kalau dari saya tambahannya. Begitu Bu Oktina. Iya. Oke. Ini kasih, jadi menarik ya ngomongin anak-anak. Ya, karena Pak memang Gatot pinter nih bawanya. Kenapa?
Pak Gatot pinter membawanya, bawa diskusinya. Insya Allah. Mungkin karena senang aja Bu, karena memang dunia pendidikan tuh salah satu passion saya, maksudnya people development atau child development. Jadi gini, saya ingat sekali waktu di bedah buku yang emotional intelligence, waktu itu kita pernah bahas. Jadi ada kisah seorang yang namanya George namanya ya, itu dia suka datang ke TK anak-anak gitu ya, TK lah atau playgroup dengan puppet show, jadi permainan boneka gitu. Nah, pada saat boneka itu sedang dikeluarin dari tasnya dia, kemudian seorang anak dalam kelas itu, dari 30 anak yang ada di kelas, itu tahu-tahu menunjukkan muka sedih dan seperti mau nangis gitu. Nah, terus si George tadi memandang dia, terus dia baru berani cerita. Hanya memandang, dia cerita bahwa ternyata si anak tadi cerita bahwa my cat, kucingnya dia, boneka kucing lah ya, boneka kucing dia itu masuk ke mesin cuci dan telinganya terpotong gitu. Nah, kan ngeri kan? Artinya suatu hal yang mengerikan sekali terjadi, dan si George ini sangat canggih. Dia bukannya, aduh kasihan, aduh kamu ini. Kalau orang kita kan biasanya gitu ya, aduh kasihan kamu mestinya ini, sedih banget dong ya. Enggak, tapi dia menatap setiap muka anak kecil yang ada di ruangan itu. Jadi dia gini, gitu kan, ditatap tanpa suara. Ya, nah setelah itu baru dia bermain dengan boneka-boneka tadi. Dia bilang, look, bahwa semua boneka ini bisa menjadi suatu boneka yang indah kalau kita mempermainkannya dengan indah, tanpa menyinggung lagi masalah kuping yang hilang dari masuk ke mesin cuci tadi, karena si anak tadi sedih gitu loh. Jadi dengan addressing itu, dengan pause mungkin 10 detik juga seperti yang dikatakan Bu Oktina tadi, ya tatap satu persatu muka anak-anak itu di dalam kelas, mereka kembali cheerful lagi gitu. Coba kalau misalkan, aduh kasihan, terus gimana kamu waktu itu, terus siapa yang menjahit kembali gitu, semakin sedih gitu. Jadi dia cara mengatasinya seperti itu gitu. Itu sih. Nah, ini menyentuh emosi menggunakan rasional gitu, karena kalau dia menggunakan rasional aja mungkin malahan tidak efektif gitu. Itu sih yang bisa saya berbagi. Ya, luar biasa Pak Gatot. Jadi ini Pak, multiple intelligence Pak, maksudnya kebanyakan dari kita itu tidak bodoh, tapi guru-guru kita yang membuat kita berpikir bahwa kita bodoh karena emosinya kan gitu. Iya, seperti itu. Iya. Oke, ini ada pertanyaan di chat. Sering kita mendengar rumitnya birokrasi di Indonesia sehingga dalam beberapa hal tertentu menghambat kemajuan Indonesia. Apakah ada mismatch dalam pemilihan pemimpin pada level tertentu? Ini dari Pak Awi. Ada yang mau menjawab? Pak Jarod atau Mbak Ina? Atau teman-teman? Saya harus ngitung 30 detik dulu Pak kayaknya Pak kalau ini. Oke, saya bacain lagi. Lama ini. Saya bacain lagi dari Mbak Tanti Ruwani. Mbak Ina, bagus sekali paparannya. Tadi bilang baca buku ini banyak dengan slow thinking. Lalu alasan emosi apa yang membuat Mbak menyelesaikan buku ini ya? Nah, ini pertanyaannya menarik sekali Bu Tanti. Terima kasih banyak Bu sudah ditanya. Alasan emosi apa Bu? Alasannya saya mau memenuhi janji sama Pak Gatot Bu untuk sharing hari ini. Itu akhirnya saya menyelesaikan buku Bu. Luar biasa. Dan jujur aja Mbak Ina, saya termasuk yang sangat happy malam ini karena ini terlepas dari teman-teman tadi memberi komentar ya. Saya dikasih summary-nya sama Mbak Ina aja, saya yakin ini Mbak Ina akan deliver dengan baik. Dan ternyata memang tadi baik sekali. Dan alhamdulillah ternyata Mbak Ade banyak komentar di chat tadi yang mengatakan bahwa delivery-nya bagus. Artinya udah
jelek gitu ya, kena gitu. Nah, kenapa saya bilang bahwa saya salah satu yang happy? Karena cita-cita saya, impian saya tercapai. Karena bedah buku ini bukan punyanya Gatot, tapi punyanya kita. Maksudnya yang review nggak harus Gatot gitu, tapi bisa siapa aja. Dan alhamdulillah Mbak Ina bersedia, saya senang sekali, makanya saya support gitu. Dan saya juga ikut baca bukunya supaya juga kalau Mbak Ina ada ini, saya juga bisa membantu gitu ya. Nah alhamdulillah juga ada guest, ada Pak Jarod yang bersedia. Jadi memang ini paling ideal. Jadi kalau ada reviewer, ada guest, saya senang sekali Pak Jarod. Terima kasih kehadirannya karena gini, jadi tujuannya kenapa ada guest, kan guest ini praktisi gitu ya, jadi supaya bisa balance gitu, apa yang diomongin buku ini bener nggak sih? Jangan-jangan dia cuma ngomong, walaupun based on research gitu ya, tapi cuma ngomong aja, tapi yang gue alamin kok beda. Nah, jadi guest itu not necessarily harus agree, bisa aja, enggak, saya nggak setuju. Ya tadi saya senang Pak Jarod bilang, ada temennya yang dokter, ternyata dia bilang kalau saya udah dokter dari dulu, aduh, gue nggak bakalan bisnis deh, gitu loh. Jadi ini jadi menarik gitu. Jadi mudah-mudahan ini semua teman-teman yang saat ini juga sedang mendengarkan langsung bisa mengusulkan buku apa, mungkin Mas Aditya, Mbak Tanti atau Mbak Ade mau membahas buku apa dengan senang hati. Dan nanti kalau kita dengerin rekamannya kan kita jadi seneng ya, kita bisa cari benang merahnya karena sekarang aja udah kelihatan nih, ada kaitannya dengan bedah buku yang emotional intelligence, ada kaitannya dengan yang main whole new mind-nya Pak Bambang waktu 2 pekan yang lalu, ada kaitannya dengan branding. Tadi Pak Jarod nyebutin branding gitu. Pekan lalu kita membahas branding gitu loh. Gitu sih. Silakan komentar-komentarnya kalau ada. Yang mengenai birokrasi ada yang menjawab? Atau Pak Awi mau menjawab? Pak Awi yang tanya jawab lagi Pak. Gitu. Kenapa? Pak Awi yang tanya, Pak Awi yang jawab Pak. Enggak, saya mau share aja karena tadi kalau saya lihat ya bahwa 90% pola pendekatan manusia itu karena emosional, agak bertolak belakang dengan itu masalah birokrasi di Indonesia ini. Saya lihat itu mungkin kebanyakan menggunakan itu ya jalur 2 gitu, bukan jalur 1. Sehingga iya. Dalam beberapa hal itu ada peribahasa bahwa kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu, Pak. Itu mungkin aja saya mau bertanya gitu. Oke. Pak Jarod sebagai pebisnis ada pengalaman terkait birokrasi yang nggak tahu apakah menyenangkan atau nggak menyenangkan. Waduh, nggak banyak sih bersinggungan dengan birokrasi, Pak. Kita emang marketnya pun kebanyakan di private, jadi ya nggak kompeten lah. Ya. Kalau menurut saya ya, yang namanya birokrasi itu somehow harus ada. Maksudnya gini, yang namanya birokrasi itu kan somehow terkait dengan bagaimana kita menegakkan suatu policies ya. Jadi ada suatu policies maka ada birokrasi. Makanya kalau di swasta itu mudah sekali karena langsung diterjemahkan. Jadi di swasta pun ada birokrasi Pak Awi, tapi diterjemahkan yang disebut dengan rasi matrix itu. Responsible-nya siapa, accountability-nya di siapa, yang dikonsult siapa, yang perlu diinform siapa, itu jelas. Namanya rasi matrix, RACI gitu ya. Nah, itulah yang menjadi landasan birokrasi. Jadi kalau misalkan Pak Jarod mau ekspansi marketnya di Filipina misalnya ya, itu harus jelas. Itu responsibility-nya siapa, accountability-nya siapa, konsultnya ke siapa, kemudian informnya ke siapa, ya kan? Nah itu juga birokrasi Pak Awi, gitu loh. Jadi maksud saya jangan dibilang juga birokrasi itu nggak diperlukan. Nah kemudian yang kedua pertanyaannya ngono ya ngono, neng ojo ngono, maksudnya ya birokrasinya jangan terlalu bertele-tele. Nah itu yang menjadi masalah karena disinilah yang namanya niat itu jadi penting. Niatnya kita menjadi seorang birokrat itu apa? Apakah kita ingin
sekedar dianggap bahwa kita punya jaga image ya, kita punya posisi pakai BMW tadi gitu ya, atau memang kita serving the citizen gitu. Nah kalau kita serving the citizen ya tentu yang namanya birokrasi adalah yang lebih customer focus gitu. Jadi menurut saya lebih ke sana sih Pak Awi. Jadi bukan ke arah birokrasi itu nggak diperlukan, tetap diperlukan. Hanya saja dalam kenyataannya ada memang orang-orang yang mindsetnya itu masih mindset istilahnya apa, amtenar ya dulu. Jadi masih pengen dianggap sebagai orang yang berkuasa gitu-gitulah gitu, bukan sebagai pelaku gitu, tapi sebagai orang yang berkuasa gitu. Oke, silakan ada lagi, ada komentar? Oh ini ada di chat lagi nih, siapa nih? Bahasan ini banyak berhubungan dengan buku Habit. Oh, bahasan hari ini banyak berhubungan dengan buku Habit, yaitu mengubah kecenderungan penggunaan sistem 1 dengan mendorong penggunaan pelibatan sistem 2. Kemudian Mbak Tanti, ini Pak Jarod, contohnya tadi manajemen perempuan hebat, kebayang memimpin di dunia bisnis IT karena sering saya kalau meeting dikira marketing dibanding orang teknis. Terima kasih sharingnya Pak. Oke, jadi orang perempuan biasanya dianggapnya malah marketing ya. Oke. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Oke, kalau nggak ada saya bacakan dulu ya beberapa summary dari acara ini supaya kita benar-benar mengambil hikmah ya dari sharing Mbak Ina ini tadi. Pertama, tadi bagus sekali bahwa Mbak Ina memulai dengan membuat kita engage ya dengan presentasinya Mbak Ina tadi, dengan mencoba menjawab sebetulnya kita ini cenderung rasional atau emosional gitu. Jadi itu menurut saya bagus dari segi penyajian, dan juga ternyata dari hasil riset dari buku tadi 95% sebetulnya emosional. Ya, jadi artinya saya sendiri termasuk, karena saya ingat sekali tahun 95 tuh ikut training di Singapura Kepner Tregu ya, The Rational Manager. Jadi judulnya The Rational Manager, yaitu sebetulnya bagaimana kita problem solving and decision making gitu, tapi lebih ke rasional gitu. Sehingga waktu ditanya Mbak Ina tadi, saya salah satu yang menjawab rasional gitu, karena kita cenderung ke arah sana dan kita mendewa-dewakan itu. Dan ini ternyata 95%. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi yang dari Pak Jarod, saya banyak belajar juga, saya catat di sini adalah bagaimana sebetulnya manusia itu omnipoten ya Pak. Jadi artinya dia bisa mempengaruhi dan dipengaruhi gitu, dan juga sebagai manusia yang punya akal yang lebih sempurna daripada makhluk yang lain, itu juga sangat-sangat tergantung ya dari situasi, di mana pada saat dia mengalami sesuatu, pada saat sesuatu itu terjadi, dia menurut buku tadi menggunakan emosi tadi. Jadi bukan menggunakan rasionalnya, tapi lebih ke emosinya dulu. Kemudian yang ketiga, satu lagi yang tadi saya menarik dan saya belum sempat membahas, mungkin teman-teman juga sebetulnya pengen membahas tadi. Pak Jarod tadi menarik, bagi saya ini perspektif baru, mengatakan bahwa kalau saya pengen yang detail analisis segala macam, mungkin tadi lulusan Jerman atau lulusan mana itu lebih thorough, lebih mendetil gitu ya, lebih melihat cakupannya itu bagus sekali. Nah, tapi kalau saya ingin startup lulusan Amerika, saya langsung benar juga ya. Beberapa startup yang saya kenal memang banyak kan lulusan Amerika, walaupun bukan berarti lulusan dalam negeri nggak melakukan startup juga Pak ya. Tapi ini tadi kan kita konteksnya adalah membicarakan bagaimana pendidikan itu shape the people gitu ya. Jadi
dari sini kelihatan sekali bahwa orang Amerika kalau untuk startup memang lebih jago, dan harus kita akui ternyata buku-buku yang kita bahas lebih banyak memang Amerika ternyata gitu ya. Jadi kecuali yang negosiasi nanti Rusia, Pak. Jadi pekan depan ini negosiasi Mas Mukti akan membahas mengenai buku Rusia dan katanya bagus sekali. Saya belum baca, saya perlu baca itu. Kemudian yang ketiga saya catat di sini dari Bu Oktina sih tadi ya, sebetulnya manusia itu ternyata makhluk emosional gitu. Jadi tadi ada istilah amigdala gitu ya. Jadi ya amigdala itu pure emosional. Jadi artinya ini mendukung apa yang dikatakan oleh Mbak Ina di awal tadi, bahwa reaksi kita itu emosional dulu gitu. Ya, bahwa emosional itu kita akan bertindak seperti apa? Kalau saya rumusnya feel, think, act gitu ya. Jadi apa yang kita rasakan, kemudian kita pikir, baru kita merespons dari apa yang kita rasakan tadi. Demikian yang bisa saya simpulkan dari ini, karena tadi juga menarik dari komentar Pak Erwin, terutama untuk Salesforce ya. Ini menurut saya juga suatu catatan yang perlu saya garis bawahi di sini. Dan sekali lagi pesan saya untuk kita semua adalah bagaimana apa yang kita sharing ini dari Mbak Ina dan dari Pak Jarod ini kita bawa ke kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya ya dalam keseharian di rumah tangga maupun dalam bekerja atau berbisnis gitu. Karena memang tujuannya kita bedah buku bisnis ini mengambil hikmah dari buku-buku yang kita baca untuk kemudian kita perbaiki dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh, tanpa terasa ternyata udah hampir jam 9:30. Menarik sekali bukunya. Mungkin ada yang mau ditambahin Mbak Ina dan Pak Jarod, atau Mbak Ina dulu? Dari saya sudah Pak, sudah banyak sekali Pak catatannya. Jadi bersemangat lagi untuk tadi ya, mulai mengaktifasi lagi, atau setiap mau berperilaku atau mau melangkah gitu, hitung dulu sampai 10 ya Pak, baru melangkah itu. Nah itu jadi mengingatkan saya juga. Karena keseringannya langsung melangkahnya belum Pak, udah lari duluan gitu, biasanya gitu. Oke, makasih Mbak Ina. Pak Jarod? Nggak ada Pak, nggak ada. Terima kasih aja udah diundang. Jadi mengingatkan lagi mesti baca buku nih. Ngomong-ngomong kita udah ada WA grupnya kok Pak. Jadi ya WA grupnya untuk menyemangati aja supaya kita semakin banyak baca buku gitu. Masih banyak buku yang perlu kita bahas Pak. Jadi silakan kalau Pak Jarod ada buku, silakan diusulkan untuk kita bahas gitu Pak. Jadi yang bahas sekali lagi tidak harus saya gitu. Jadi siapapun dari komunitas ini kita bisa saling belajar. Oke. Ya. Terima kasih Mbak Ina atas bahasannya yang benar-benar membuka mata hati kita dan membuat semakin semangat nih. Ternyata kita nih manusia yang emosional. Wah, berarti ini semakin soalnya kalau rasional itu kayaknya ngeri banget gitu. Apa-apa harus logik gitu, apa-apa harus logik gitu. Padahal kita ternyata emosional. Yes gitu ya, senang gitu. Kemudian Pak Jarod, saya terima kasih banyak matur nuwun, karena ini gimana pun juga saya banyak belajar, karena Pak Jarod ini dari dulu bisnisnya IT terus gitu. Jadi mungkin nanti Pak Jarod ini kalau live after Google kayaknya Pak Jarod aja yang bahas tuh. Kayaknya menarik gitu Pak. Baik teman-teman, mungkin karena juga udah malam, kita akhiri perjumpaan kita, dan saya sebagai host mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyajian ini, atau mungkin koneksi internet yang kurang bagus misalnya. Dan sekali lagi silakan dibahas juga di WA Group bila ada masukan-masukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Jarod. Terima kasih. Ya Pak Jarod, terima kasih. Mbak Ina, makasih. Bu Oktina juga terima kasih banyak Bu Oktina.
Terima kasih, Mbak.